Kami sungguh meyakini Tuhan bahwa Natal bukan berbicara tentang pesta, bukan berbicara tentang kemewahan, bukan berbicara tentang hadiah-hadiah yang menarik. Tetapi Natal adalah bukti kasih Tuhan. Engkau Allah yang rela menjadi manusia, bahkan menjadi hamba. Engkau menanggung dosa-dosa kami. Engkau disalibkan. Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh memaknai Natal ini dengan kami semakin cinta dengan Tuhan. Pagi ini kami sudah memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kini saatnya kami duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami, biar hati kami menjadi tanah yang baik. Ketika benih itu ditabur, maka benih itu bisa berbuah, dan nama Tuhan kami permuliakan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami pada saat ini. Yang lemah Tuhan kuatkan setiap kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap kami, supaya kami tidak salah dalam mengambil langkah. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, sungguh kami siap untuk menerima firman-Mu yang mengoreksi kami, menegur setiap kami, mengubahkan setiap kami, dan menuntun kami kepada jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus kuasai dan urapi setiap kami, hamba yang jauh dari sempurna ini, biar Engkau yang memakai supaya kami bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Kami pulang dari tempat ini penuh dengan sorak-sorai kemenangan. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih Tuhan, kami sungguh siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang siap untuk diberkati firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, shalom, selamat siang Bapak Saudara. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, amin. Bapak Saudara, kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bapak Saudara, akan ada waktunya di mana nanti orang-orang akan mencari Tuhan, orang-orang mencari firman Tuhan tapi tidak lagi menemukannya. Selama kita ada kesempatan seperti saat ini Bapak Saudara, mari kita sungguh-sungguh mau dekat dengan Tuhan, karena waktu tidak selamanya berpihak kepada kita. Nah Bapak Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan saya bisa berdiri di tempat ini. Kemarin saya dari Sarangan, tadi sampai di rumah pukul 1 subuh Bapak Saudara, kurang lebih ya. Ada pelayanan retret 2 sesi dari sore sampai malam jam setengah 10 saya pulang dari Sarangan Bapak Saudara. Tapi karena kekuatan Tuhan saya bisa berdiri, dan terima kasih untuk Pak Safir dan tim pengembalaan yang boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Saudara, saya tidak mengajar Bapak Saudara, saya rindu apa yang saya dapatkan berkat firman Tuhan, saya sampaikan dan kita belajar bersama. Sebab kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita. Bapak Saudara, bulan ini kita merenungkan tentang Natal Bapak Saudara gitu ya. Oleh sebab itu saya merenungkan firman Tuhan dan saya berikan judul Christmas Paradox. Paradoks dalam Natal. Ya, kita semua tahu Bapak Saudara bahwa paradoks itu adalah dua pernyataan atau lebih yang seolah-olah saling bertentangan tetapi ada kebenarannya. Ya, dalam hidup kita seringkali kita menemukan banyak paradoks Bapak Saudara ya. Ada orang berkata, aku kesepian di tengah keramaian kota Jakarta, gitu kan ya. Kota Jakarta ramai, tapi dia mengatakan kesepian. Nah itu paradoks Bapak Saudara. Bapak Saudara, Natal ketika Tuhan lahir ke dalam dunia Bapak Saudara, itu pun menimbulkan banyak pertentangan. Dan salah satu hal yang menjadi pertentangan atau perbedaan di antara orang-orang ketika menyambut Natal Bapak Saudara, itu tentang reaksi, respon, atau sikap hati Bapak Saudara. Jadi Natal itu selalu mengundang reaksi yang berbeda-beda dari setiap orang yang menyambutnya Bapak Saudara. Sikap yang berbeda-beda dari setiap orang yang menyambutnya. Hari ini saya akan membawa kita untuk merenungkan kembali Bapak Saudara. Di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 itu jelas tertulis ada 3 reaksi yang saling bertentangan di antara golongan-golongan tertentu ketika menyambut kelahiran Tuhan Yesus Bapak Saudara. Dan saya berharap dari apa yang kita renungkan pada siang hari ini itu boleh benar-benar kita hayati dalam hidup kita, dan nanti kita koreksi, introspeksi diri kita. Sikap kita selama ini menyambut atau merayakan Natal, Saudara, itu seperti apa? Sikap kita terhadap Yesus itu seperti apa? Kita boleh saja hadir beribadah setiap hari Minggu atau mungkin acara-acara gereja yang lain, Saudara, tapi belum tentu itu menjadi jaminan kita memiliki sikap hati yang benar kepada Tuhan Yesus. Mari Saudara, saya akan membaca di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saya tidak akan baca semua Saudara. Saya akan mulai dari ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem.
Ayat 2, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia, yang diberkati adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hati dan melakukan dalam hidup. Bapak saudara, ini peristiwa yang dicatat oleh Matius tentang orang-orang Majus yang datang dari timur untuk melihat raja. Mereka mungkin mendengar tentang adanya Mesias, raja orang Yahudi yang dilahirkan. Nah, Bapak saudara, ketika orang-orang Majus itu datang ke Yerusalem, lalu mereka bertemu dengan Herodes. Yang pertama akan kita perhatikan baik-baik Bapak saudara. Yang pertama, sikap Herodes yang akan kita renungkan bersama pada siang hari ini. Sikap Herodes bagaimana? Ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat 4, maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di manakah Mesias dilahirkan? Kalau kita baca Alkitab, saudara, ada beberapa nama Herodes. Di dalam Matius pasal 2, Herodes yang dimaksud di sini adalah Herodes Agung. Dan Herodes Agung yang tercatat di dalam Matius pasal 2 ini adalah seorang yang sebenarnya hebat tapi mudah curiga. Mudah berprasangka buruk dengan orang lain. Bahkan di dalam sejarah dikatakan bahwa dia membunuh istri bahkan 3 orang anaknya karena dia curiga jangan-jangan nanti istri atau anaknya itu kudeta. Bahkan waktu itu dikatakan lebih baik menjadi, maaf saudara, babi Herodes daripada anak Herodes. Kenapa? Untuk menyenangkan hati orang Yahudi, Herodes nggak makan babi, jadi babi aman. Tapi anaknya dia rela bunuh demi apa? Kekuasaan, saudara. Perhatikan, jadi sikap hati Herodes ini memang dia suka curiga, dia melakukan apa saja untuk mendapatkan kekuasaan, saudara. Bayangkan, ketika dia mendengar dari orang Majus, oh di manakah raja orang Yahudi yang dilahirkan itu? Saudara bisa bayangkan? Bagaimana perasaan Herodes, saudara, waktu itu? Alkitab berkata apa? Terkejutlah dia. Kata terkejut dalam bahasa asli, saudara, itu sebenarnya memakai kata dari kata tarasso, artinya apa? Was troubled, was disturbed, atau was agitated. Gelisah, tergoncang, terganggu. Bukan hanya shock. Hah? Bukan, saudara. Bukan hanya shock. Kalau shock itu masih tidak terlalu ini, saudara, tapi dikatakan dia terganggu, tergoncang, gelisah. Pasti melihat dari sikap atau karakter dari Raja Herodes, pasti dia merasa terganggu, pasti dia merasa gelisah, terancam, Bapak saudara. Bapak saudara terkasih, dan dia menganggap kehadiran Yesus itu menjadi pengganggu kedudukannya, mengganggu kehidupannya. Kalau kita baca dalam pasal 2 ayat 13-16, dia berikhtiar untuk membunuh bayi Yesus pada waktu itu, saudara. Karena dia merasa terganggu, dia menganggap Yesus ini sebagai musuhnya yang akan nanti merebut kekuasaan dia, karena orang-orang berkata dia raja orang Yahudi, saudara. Di dalam ayat 13 dan 16 dikatakan dia ingin membunuh bayi Yesus, dan ayat 16 dia bantai anak-anak bayi yang lahir di bawah 2 tahun. Saudara, perhatikan sikap Herodes. Coba kita perhatikan diri kita. Apakah saudara dan saya merasa terganggu dengan adanya Yesus? Mungkin kita merasa terganggu karena Yesus itu mengajarkan kepada kita untuk hidup memiliki integritas misalkan. Tuhan menyuruh kita untuk hidup jujur di tengah-tengah orang-orang yang tidak pernah jujur gitu kan ya. Kita merasa terganggu, Tuhan ini mengganggu gua saja. Gua nggak bisa suka-suka gitu kan saudara. Apakah kita merasa terganggu Bapak saudara? Karena kita diajarkan tidak boleh bercerai? Apakah kita merasa terganggu, nggak nyaman karena Tuhan mengajarkan kita untuk jaga kekudusan hidup? Apakah kita merasa terganggu, Bapak saudara, ketika Tuhan mengajarkan kita menyangkal diri pikul salib? Ketika kita merasa terganggu, Tuhan kok ngajar begini ya? Kita merasa nggak nyaman dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, Bapak saudara. Maka itu artinya kita sama dengan orang Herodes, sama dengan Raja Herodes, sama-sama merasa terganggu dengan adanya Yesus. Padahal Tuhan Yesus datang ke dunia, Bapak saudara, bukan untuk merebut kekuasaan, bukan untuk menunjukkan kehebatannya, bahkan dia menjadi hamba. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk apa? Melayani. Yesus tidak punya maksud untuk
berebut kekuasaan dengan orang. Dia tidak punya maksud untuk memuji orang. Justru karena dia mengasihi saudara dan saya, mengasihi manusia yang berdosa ini, dia datang untuk menebus dosa kita. Kenapa ada orang yang merasa terganggu? Harusnya kita merasa sukacita kan? Kita merasa senang. Allah yang menjadi manusia. Kalau saudara, di dalam Alkitab dicatat, manusia setelah jatuh, manusia itu yang adalah ciptaan itu selalu berusaha menjadi seperti Allah. Tapi Allah, perhatikan baik-baik, yang maha kuasa di atas sana, dia rela menjadi manusia. Tapi kebalik, manusia itu pengennya jadi seperti Allah. Makanya ketika si Adam digoda oleh si iblis dikatakan, sekali-kali kamu gak akan mati. Tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Adam tergoda, Bapak Saudara. Keinginan manusia itu ingin mendapatkan kekuasaan, ingin mendapatkan tempat yang tinggi, Bapak Saudara. Tapi Tuhan tidak. Dia tinggalkan tempat yang tinggi di atas sana, Bapak Saudara. Menjadi manusia bukan menjadi raja, tapi menjadi hamba. Hamba itu, doulos itu berbicara tentang status yang paling rendah dan hina, tidak ada martabatnya, Bapak Saudara. Dia nggak pernah mengusir kita, justru karena dia mengasihi kita, makanya dia datang bagi setiap kita. Amin, Bapak Saudara. Bagaimana dengan kita? Apakah kita merasa terganggu dengan kehadiran Yesus dalam hidup kita, kehadiran Yesus di tengah-tengah keluarga kita, Bapak Saudara? Kalau kita merasa terganggu, kita harus bertobat. Karena Tuhan tidak pernah memusuhi kita, justru dia datang karena dia mengasihi saudara dan saya. Ada sebuah kisah, Bapak Saudara, seorang petani yang memiliki, ini saya baca di artikel, ada seorang petani yang memiliki seekor anjing dan seorang anak yang masih bayi, Bapak Saudara. Lalu dia pergi ke ladang atau sawahnya. Ketika dia kembali ke rumah, biasanya dia meninggalkan babynya itu dan dengan seekor anjingnya, Bapak Saudara, dan anjingnya biasanya menjaga. Ketika dia pulang, anjingnya lari ke arah dia dan melihat mulut si anjing berlumuran dengan darah. Dia langsung apa? Salah paham, Bapak Saudara. Dia langsung membantai si anjing, Bapak Saudara. Dia berpikir si anjing itu sudah mungkin memakan habis babynya. Ternyata ketika dia pergi dengan tergesa-gesa ke tempat babynya aman, Bapak Saudara. Di samping babynya ada seekor ular yang telah mati tercabik-cabik, Bapak Saudara. Terlambat. Dia salah paham. Dia berpikir anjingnya memangsa anaknya, kan, Bapak Saudara. Nah, kalau kita juga gagal paham dengan arti kehadiran Tuhan ke dunia ini, Bapak Saudara, maka nanti kita akan menyesal. Kalau kita nggak bertobat, kita tetap memusuhi Tuhan, menganggap Tuhan sebagai musuh kita. Kita merasa terganggu dengan semua perintah-perintah Tuhan, Bapak Saudara. Nanti, in the end, kita akan menyesal. Karena kita kan kalau kita merasa terganggu dengan kehadiran Yesus, maka kita tidak akan percaya kepada dia. Barang siapa yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia tidak akan mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Jadi Herodes merasa terganggu. Yang kedua, Bapak Saudara, kita perhatikan ayat 5-6, sikap dari para imam dan ahli Taurat, Bapak Saudara. Lalu Herodes tadi setelah mendengar tentang bayi itu, lalu dia bertanya kepada para imam dan ahli Taurat. Ternyata Herodes ini punya hubungan yang baik dengan para imam dan ahli Taurat, Bapak Saudara. Karena memang dikatakan bahwa Herodes ini seringkali membantu membangun rumah-rumah ibadat orang Israel, Bapak Saudara. Perhatikan, orang meskipun mungkin dia seolah-olah mendukung pelayanan gereja, masih bisa juga memusuhi Yesus. Orang ini sudah membantu pelayanan gitu kan ya, masih bisa saja dia memusuhi Yesus seperti Herodes ini. Dia bantu ke orang Yahudi, dia bantu rumah ibadat orang Yahudi, Bapak Saudara. Hubungannya dekat dengan para imam dan ahli Taurat, Bapak Saudara, dekat. Tapi lihat, perhatikan, dia memusuhi siapa? Yesus. Makanya Bapak Saudara, jadi kita jangan berpikir dengan kita mungkin sudah pelayanan, kita mungkin sudah melakukan banyak hal di gereja, di komunitas Kristen, dan banyak hal yang sudah kita lakukan mungkin. Jangan kita merasa, aku ini orang yang rohani, aku ini orang yang pasti dibanggakan oleh Tuhan. Perhatikan hati kita, Saudara. Tuhan itu melihat hati kita. Ya kan? Tuhan melihat hati kita. Seperti Herodes ini, Saudara. Nah, ketika dia bertanya kepada imam kepala dan ahli Taurat, ayat 5. Mereka menjawab begini, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Mereka mengutip Mika pasal 5 ayat 1. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena itu daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Siapa para imam kepala ini, Saudara? Para imam kepala itu adalah kelompok orang atau anggota beberapa keluarga tertentu yang merupakan anggota dari Mahkamah Agung atau Sanhedrin. Sementara ahli Taurat itu adalah orang-orang yang ahli dalam kitab-kitab Taurat dan mengajarkan tafsirnya kepada orang.
mereka pun bisa menjadi anggota Mahkamah Agung, Mahkamah Agama maksud saya, atau Sanhedrin. Jadi imam kepala dan ahli Taurat ini adalah orang-orang yang menjadi anggota dari Mahkamah Agama di Yerusalem pada waktu itu. Namanya ahli Taurat, pasti ahli dalam kitab-kitab Taurat. Makanya mereka ketika ditanya Herodes, di mana sih raja orang Yahudi itu dilahirkan? Mereka jawab, saudara, mereka kutip Mika pasal 5 ayat 1. Saya nggak tahu itu mereka googling atau enggak gitu ya. Kalau kita sekarang mungkin ditanya, kita langsung gampang kan jawabnya kan? Googling aja. Mbah Google bisa menjawab gitu kan saudara. Mereka nggak perlu buka Google saudara, karena memang nggak ada kan. Mereka sudah hafal kok. Semua letak-letak Taurat titik koma mereka hafal saudara. Perhatikan, tapi sikap mereka seperti apa? Mereka tidak mau datang kepada Mesias. Tidak mau pergi ke Yerusalem. Mereka sudah tahu tentang firman nubuatan bahwa Mesias akan dilahirkan di Yerusalem. Tapi mereka nggak mau datang. Mereka bersikap acuh tak acuh, cuek saudara. Emang gue pikirin, gitu kan ya? Nah ini saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita seperti para imam-imam kepala dan ahli Taurat ini yang tahu firman Tuhan, tahu kebenaran, tapi kita bersikap cuek saja saudara? Banyak orang Kristen yang punya jabatan tinggi dalam gereja, sudah melayani Tuhan, mengerti banyak tentang firman Tuhan, tapi tak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan meminta kita memiliki relasi. Jadi dalam kekristenan saudara, yang penting itu adalah relasi, bukan transaksi. Relasi, hubungan pribadi kita dengan Tuhan saudara. Bukan transaksi, bukan apa yang telah kita lakukan pada Tuhan, bukan. Saya katakan tadi ada banyak orang bisa berbuat banyak hal untuk Tuhan, tapi hatinya tidak pernah mengasihi Tuhan. Tidak punya hubungan pribadi dan intim dengan Tuhan saudara. Sia-sia apapun yang kita lakukan, ketika kita melakukannya bukan karena cinta kita kepada Tuhan saudara. Sebaliknya kalau kita melakukan segala sesuatu karena cinta kita kepada Tuhan, sekecil apapun itu saudara, berharga di mata Tuhan. Saudara, jadi ahli Taurat dan para imam kepala ini tidak peduli saudara. Mereka tidak peduli, jadi tidak peduli seberapa lama kita menjadi orang Kristen, tidak peduli seberapa banyak pelayanan kita, tidak peduli seberapa penting jabatan kita di gereja saudara. Bagi Tuhan itu nggak penting, yang penting apa? Kita ini punya relasi nggak dengan Dia. Coba kita bandingkan dalam Matius pasal 7 ayat 21-23. Tuhan berkata begini, pada akhir zaman nanti akan banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami mengadakan mujizat demi namamu, mengusir roh jahat demi namamu? Saudara, banyak mereka lakukan demi nama Tuhan. Tapi Tuhan berkata begini, enyahlah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Saudara, jadi mari kita bersama-sama introspeksi diri kita bersama-sama. Ketika kita mengingat kembali tentang momen Natal ini, saudara, sukacita ini, saudara. Masihkah kita acuh tak acuh dengan gereja? Masih kita acuh tak acuh dengan Tuhan, saudara? Orang yang cinta Tuhan, saya percaya, dia akan selalu rindu dekat dengan Tuhan. Sama seperti kita. Kalau kita mengasihi pasangan kita tentu ingin menjalin komunikasi yang intens dengan dia, kan, saudara? Cinta itu terbukti dengan tindakan kita, saudara. Meskipun memang orang kadang-kadang tidak bisa menunjukkan cintanya dengan perbuatannya secara langsung, kan. Tapi itu akan terlihat, saudara, dari sikapnya terhadap seseorang itu. Saudara dan saya cinta Tuhan. Jesus, oh Lord, I love you, I love you. Kalau kita nyanyi sampai nangis-nangis gitu kan, air keluar dari mata, dari hidung, dari telinga, semua keluar, saudara. Tapi setelah ibadah, ya itu, manusia lamanya tetap kembali gitu kan. Di gereja tadi, saudara, semua air keluar sampai yang bersihkan gereja kerepotan gitu kan ya. Ini air mata siapa gitu kan ya. Bukan itu, saudara. Masihkah kita merasa cuek? Kalau kita masih cuek, acuh tak acuh, saudara, sudahlah, biar noai. Saudara, kita seperti para imam kepala ahli Taurat, berarti kita nggak punya relasi. Kita pun bukanlah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan menolak kita juga pada akhirnya. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara. Sekarang kita lihat sikap orang Majus, saudara. Sikap orang Majus. Ayat 10-12 dikatakan demikian. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak saudara, siapakah orang Majus? Dalam bahasa Yunani itu dipakai kata magos. Karena mereka ini jumlahnya banyak, maka dipakai kata magoi. Dari kata bentuk tunggal magos. Sama seperti magician. Kalau kita terjemahkan magician itu, mungkin kita berpikir itu ilmu orang yang ahli sihir, saudara ya. Dulu
mungkin sekarang kalau dibilang magician ya kita, oh ini orang yang suka main sihir gitu kan. Dulu istilah magos Bapak Saudara, itu bukan orang yang bermain sihir, tapi untuk orang yang terpelajar atau filsuf, itu juga disebut magician atau magos dalam bahasa Yunani. Kemudian magos ini juga ditujukan kepada orang yang ahli perbintangan. Astronomi, bukan astrologi, astronomi. Jadi mereka mengerti tentang ilmu perbintangan, Saudara. Nah, mereka itu disebut dengan magos atau magician. Jadi jangan salah, Tuhan itu tidak mendukung sihir, Bapak Saudara ya. Atau apalagi astrologi gitu kan ya, bintang-bintang, nggak tahu bintang apa gitu kan ya. Yang adalah yang Leo lah, yang Aquarius lah, saya nggak tahu apa, Bapak Saudara. Ya kan, apa zodiakmu, apa bintangmu? Nggak ada. Bintangku ya itu bintang yang bukan bintang biasa itu kan, yang menuntun orang majus gitu kan ya. Ya kan? Jadi kalau tanya bintang Pak Joso apa? Bintangku tuh bintang di timur itu loh. Yang dulu dia orang majus itu. Ya kan? Nah, Bapak Saudara, Tuhan itu enggak Alkitab itu melarang kita untuk percaya hal-hal demikian, Bapak Saudara. Itu kan tahayul dongeng-dongeng nenek tua yang enggak jelas. Kita orang Kristen, Bapak Saudara, enggak boleh permain sihir, enggak boleh percaya yang namanya astrologi, ramalan bintang-bintang, Bapak Saudara ya. Nah, Bapak Saudara, jadi di dalam bahasa Inggris kalau Bapak Saudara baca itu, orang majus itu dipakai kata wise man, orang yang bijaksana. Jadi mereka dikatakan datang dari timur, nggak tahu dari mana. Banyak orang menafsirkan, oh dari Persia sekarang yang dikenal dengan negara Iran. Kenapa? Karena menurut mereka pada waktu itu orang-orang Persia yang belajar ilmu perbintangan, yang juga belajar tentang obat-obatan dan sebagainya. Terkenal orang pintar gitu pada waktu itu. Ya Alkitab nggak ngomong, Saudara. Alkitab hanya bilang apa? Mereka dari timur yang jauh, Bapak Saudara. Nah, perhatikan baik-baik, Bapak Saudara. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka orang yang di luar Yahudi, di timur sana, negeri yang nun jauh di sana. Ketika mereka mendengar bahwa melihat ada sebuah bintang yang aneh. Mereka kan ahli bintang. Kok bintang ini kok aneh gitu kan ya? Kok nggak biasa gitu, Saudara. Lalu mungkin mereka mendengar dari orang-orang Yahudi tentang adanya Mesias, Bapak Saudara. Lalu mereka pun mengikuti bintang itu, taat mengikuti bintang itu. Ketika mereka melihat bintang itu dikatakan ayat 10, sangat bersukacitalah mereka. Sikap pertama dari orang majus apa? Bersukacita. Bukan seperti Herodes tadi, Bapak Saudara, yang merasa terganggu, hilang damai sejahteranya kan? Atau imam kepala dan ahli Taurat yang nggak mau tahu, biar aja dah. Tapi orang majus ini, Bapak Saudara, dikatakan bersukacita ketika menemukan Mesias yang baru dilahirkan. Apakah sukacita Natal melingkupi hati saudara dan saya? Jangan sampai sukacita Natal itu, Bapak Saudara, itu hilang karena kita sibuk mengurusi acara Natal. Ya kan, banyak orang Natal meeting tentang tema itu perdebatan terjadi, sukacita hilang. Mikirin dress code, yang A ngomong yang ini, B, C, D, nggak ada kesepakatan, sukacita hilang jadinya. Kalau satu dipilih, yaudah kita putuskan kita pilih satu ini ya. Yang lain yang tadi merasa memberikan rekomendasi dress code, merasa tidak dihargai pendapatnya. Natal datang ya? Oh enggak, saya ada acara, tiba-tiba ada acara. Ya kan? Bapak Saudara, banyak orang begitu, sukacitanya hilang hanya karena ngurusin acara Natal, Bapak Saudara. Ya kan? Jadi mari kita jangan seperti itu, Bapak Saudara. Kita harus tetap bersukacita. Ya kan? Sekalipun kita mungkin punya pelayanan dalam Natal, kita mungkin meeting, berbicara, mempersiapkan Natal, mungkin ada perbedaan pendapat, tapi mari kita tetap menjaga sukacita itu, Bapak Saudara. Yang kedua, sikap orang majus, Bapak Saudara. Sujud menyembah, ayat 11. Maka masuklah mereka ke rumah itu dan melihat anak itu, lalu sujud menyembah dia. Ini yang penting, Bapak Saudara. Mereka menyembah Yesus, Bapak Saudara. Padahal mereka orang yang bijaksana, orang yang pintar, Bapak Saudara. Ketika melihat bayi, bayangkan, Bapak Saudara, apa yang mendorong mereka itu bisa menyembah seorang bayi, Bapak Saudara? Karena mereka melihat ini bukan bayi biasa, ini raja. Apa buktinya? Buktinya mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. 3 persembahan ini, Bapak Saudara, itu adalah barang-barang yang berharga, langka di negeri mereka, dan itu dipersembahkan kepada raja. Persembahan-persembahan yang bukan biasa, Bapak Saudara. Kenapa mereka bisa membawa barang-barang yang berharga yang mereka punya di negeri mereka? Karena mereka melihat, percaya bahwa bayi yang lahir itu bukan orang biasa, tapi raja. Jadi mereka membawa persembahan, sujud menyembah dan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Saudara, kecintaan kita kepada Tuhan itu akan mendorong kita untuk memberikan yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Kecintaan kita kepada Tuhan itu akan mendorong kita untuk memberikan yang terbaik
untuk Tuhan, saudara. Apapun itu. Bahkan hidup kita ini pun bisa kita berikan untuk Tuhan. Kalau kita cinta dengan Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Kalau saudara dan saya masih perhitungan dengan Tuhan hingga saat ini, saudara. Cinta kita itu belum maksimal, saudara. Tapi kalau saudara dan saya sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan tulus hati, saudara, akan ada dorongan di hati kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin, saudara. Yang terakhir sikap orang Majus, saudara, taat. Ayat 12, ketika diingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, karena Allah tahu niat hati Herodes. Orang Majus nggak tahu bahwa Herodes berniat untuk membunuh bayi Yesus, saudara. Bayi membunuh Yesus pada waktu itu. Tapi Allah tahu, saudara. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan itu tahu apa yang ada di hati kita ini loh. Baik atau buruk itu Tuhan tahu. Manusia mungkin nggak tahu, saudara. Di depan orang kita bisa memanipulasi mungkin, ya kan. Kita bisa pura-pura baik, tapi Tuhan tahu, saudara. Hati-hati. Tuhan tahu niat buruk dari Herodes, saudara. Lalu diingatkan pada orang Majus, jangan pulang melalui jalan yang sama. Jangan kembali kepada Herodes. Mereka, perhatikan, dikatakan mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Kalau kita, saudara, pergi ke sebuah tempat yang tidak pernah kita datangi sebelumnya, ya kan, kita pastikan pengennya pulang juga melalui jalan tadi, kan. Kita nggak mau ambil risiko lagi, apalagi ini jauh, saudara. Ribuan kilometer jaraknya negeri mereka ke Yerusalem, saudara. Ya kan? Mereka ini berombongan biasanya. Orang kalau kita Natal kan dibilang, oh jumlah orang Majus 3 karena persembahannya emas, kemenyan dan mur. Di Alkitab nggak ngomong, saudara. Mereka itu pasti banyak. Karena dalam perjalanan itu penuh dengan bahaya, saudara. Mereka biasanya pakai unta. Jadi nggak hanya 3, jadi bisa lebih dari 3, banyak, saudara. Nah, tapi karena Tuhan bilang, jalan lewat jalan lain. Mereka taat, saudara. Nah ini yang perhatikan. Saudara dan saya ketika menyambut Natal, apakah saudara semakin taat dengan Tuhan atau tidak? Penyembahan kita itu bukan hanya lip service, saudara. Bukan hanya kita datang ke gereja lalu kita menyembah Tuhan lewat kata-kata kita. Bukan, yang Tuhan minta adalah true worshiper itu adalah apa? Perilaku kita, sikap hati kita yang mau tunduk taat kepada Tuhan, saudara. Itulah penyembahan yang sejati. Saudara, saya berharap berdoa kepada kita semua agar kita semuanya memiliki ketaatan kepada Tuhan. Ketika kita di bulan ini merenungkan Natal kembali, mari katakan, Tuhan, aku mau taat kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu bersukacitalah sebab Tuhan datang untuk kita menebus dosa kita. Jangan pernah menyembah kuasa lain, sembahlah hanya Yesus, Bapak saudara. Mintalah tuntunan Roh Kudus untuk membawa kita kepada ketaatan firman Tuhan. Tanpa bantuan Roh Kudus, saudara, kita akan kesulitan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Minta Roh Kudus pegang tanganku, supaya aku dapat jalan dalam kebenaran-Mu. Yang membuat kita seringkali berkata, aku gak bisa melakukan firman Tuhan, karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mari kita renungkan, saudara. Sikap kita menyambut Natal, bagaimana? Seperti Herodes, merasa terganggu? Atau seperti imam kepala ahli Taurat, yang merasa acuh tak acuh dan cuek? Atau mungkin kita seperti orang Majus, yang bersuka cita, yang datang menyembah Tuhan, dan taat mutlak kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari Bapak saudara, kita tundukkan kepala kita renungkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat saat ini, Tuhan, kami dapat merenungkan firman Tuhan. Kami boleh mengintrospeksi diri kami. Bagaimana sikap kami selama ini, bahkan hingga saat ini, ketika kami menyambut Engkau. Apakah kami merasa terganggu dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kami? Apakah kami masih merasa acuh tak acuh, kami merasa kami tetap cuek, tidak mau tahu. Kami tidak mau menjalin hubungan dengan Tuhan. Atau mungkin kami, Tuhan, telah menjadi orang-orang Majus, seperti orang Majus yang bersuka cita. Di tengah-tengah segala persoalan, penderitaan, apapun yang kami alami, kami tetap bersuka cita sebab Engkau ada bagi kami. Apakah kami juga telah menyembah Engkau satu-satunya Allah kami? Tidak ada yang lain yang kami sembah selain Engkau, Tuhan. Apakah kami juga sudah taat secara mutlak kepada Tuhan? Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Meteraikan firman Tuhan telah kami dengarkan pada saat ini, Tuhan. Urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang siap menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, mari dengan iman katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.